Hai guys, balik lagi dengan saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua yang saat ini sedang menonton video ini ya, karena kakak yakin ketika kalian mengklik video ini, pastilah kalian yang sudah membaca judulnya. Nah, mungkin tema kali ini adalah tema yang memang kalian butuhkan. Dan kali ini kakak membuat tema yang berjudul, apakah dia akan meninggalkan pasangan sahnya demi aku? Jadi ini readingan cocoknya khusus kalian yang dicintai atau menjalin hubungan dengan pasangan orang ya, jadi dengan suami orang atau istri orang ya, atau cinta segitiga dari pasangan kalian ya. Jadi kalian itu yang keduanya atau ketiganya ya. Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini ya. Kira-kira dia akan meninggalkan mereka-mereka nggak demi kalian ya. Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Nama sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya kolektif dan yang pastinya tidak resonate ya untuk kalian semua yang menonton video ini. Jadi bijak-bijak dalam menyikapi setiap readingan kartu tarot. Kalian paham ya, ini hanya energi sayang ya, jangan terlalu dibuat patokan. Ya anggap buat fun reading ya, bila mana resonate ya jadikan ini untuk memotivasi kalian jauh lebih baik ke depannya. Bila mana tidak resonate ya jadikan sebagai warning ya, warning agar kita berhati-hati dalam langkah ke depannya. Kurang lebih seperti itu ya sayang-sayang ya. Jadi jangan terlalu berpatok sama tarot ya. Maaf ya kakak ngomongnya kemerdolan cangkeng udah kelelahan, sebenarnya sudah harus istirahat, tapi karena demi nggak tahu energi kakak ini lagi disuruh membuat readingan tuh banyak sekali, karena kakak nggak mau mencampur adukkan setiap readingan apa yang kakak buat. Ketika kakak mereading untuk single ya single saja, nggak usah dicampur aduin, soalnya kalau dicampur aduk itu biasanya energinya kurang tepat ya, kurang bagus. Tapi kalau kakak ngereadingnya dipisah-pisah ya, biasanya ada ketariknya lumayan banyak ya. Jadi memang tidak resonate untuk kalian semua yang menonton video ini ya. Jadi bijak-bijak ya dalam menyikapi setiap readingan. Alright, kita akan mulai menshuffle kartu tarotnya ya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak ke dalam readingan ini. Oke, alright. Jangan lupa berdoa ya sayang. Apakah dia akan meninggalkan pasangan sahnya atau pacarnya yang saat ini mungkin kalian ini adalah pacar kedua, ketiga ya, nggak tahu ya, demi aku ya, demi kalian ya. Kita akan cari tahu melalui kartu tarot. Sebut namanya ya sayang. Kakak tarik kacak ya kak, sekali lagi nggak bisa nggak mau turun ya, soalnya ini energinya rada seret. Ya ini kayaknya minta ditarik acak sayang ya. Oke. Apakah dia akan meninggalkan pasangan sahnya demi aku ya, demi kalian yang menonton video ini, baik kalian perempuan, baik kalian laki, baik kalian maskulin maupun feminin ya. Jadi sesuaikan kondisi kalian ya, situasi kalian saat ini. Jangan lupa sebut namanya ya sayang. Dan buat kalian yang kakak mohon maaf sekali ya, bila mana kakak ngomongnya cepet itu karena kadang-kadang kakak tuh energinya seperti itu, disuruh emang tipe kakak tuh ngomongnya tuh suka cepet. Tapi kalau kalian makanya dengerinnya rada di ini ya. Sekali lagi mohon maaf, kakak akan kurangi kecepatan cara penyampaiannya ya. Mungkin kalian nih kakak ini nih ngomongnya kayak ini ya, kayak angin ribut. Itu ini sayang ya, kadang-kadang energinya yaitu nariknya kuat, jadi kakak tuh kadang-kadang karena membaca kartu tarot itu tidak seperti membaca koran sayang ya. Kartu tarot tuh butuh energi, jadi kadang-kadang energi saking berat kakak tuh mencoba untuk biar cepet ya, biar selesai gitu, jadi biar nggak beban gitu, jadi biar kalian juga bisa nontonnya cepat. Nah kurang lebih seperti itu ya, jadi tidak seperti membaca buku sayang. Jadi ya energi kadang-kadang menarik ulur kakak gitu, membuat kakak kadang-kadang kebawa ini sayangnya, kebawa emosi ya, emosi kakak kadang-kadang juga ayo cepet ya, kedorong gitu ya, jadi kayaknya suruh kayak orang marah gitu gimana sih. Nah kurang lebih seperti itu ya sayang ya. Jadi mohon maaf sekali ya bila mana kakak ngomongnya jangan kayak angin ribut dong, bulat-bulat, nah nanti aja belibet. Nah sekali lagi mohon maaf ya, saya yakin kalian ada orang-orang yang jiwanya pemaaf ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang bijak ya, dan doa terbaik untuk kalian semua ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, kakak ucapkan terima kasih. Juga buat kalian yang sudah like, sudah subscribe ya, kakak juga ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang sudah komen, bila mana kakak
tidak jawab satu-satu. Kurasa kalian sudah bisa merasakan ya bahwa cinta kakak untuk kalian semua. Kakak baca satu-satu sayang ya. Tapi jari kakak tuh kadang pegel ya. Habis baca begini energinya kadang juga sudah habis sayang ya. Ini nggak tahu kenapa energi kakak kok suruh baca banyak sekali. Saya ikutin energi kakak aja ya. Jadi ketika kakak bisa ngereading banyak ya untung-untung ya, kadang-kadang kakak tuh sehari satu juga udah bagus ya, kurang lebih seperti itu ya sayang ya. Jadi ini karena dorongan energi ya, jadi semuanya untuk kalian, kalian yang membutuhkan pencerahan ya, semoga bermanfaat. Alright, kita kembali ke readingan ya sayang ya. Apakah dia akan meninggalkan pasangan sahnya demi aku ya? Ini bisa siapa saja ya sayang, demi istrinya, demi suaminya, atau demi atau karena pasang sahnya itu bisa suami atau istrinya atau pacarnya ya, untuk demi kalian. Apakah dia mau meninggalkan mereka ini ya? Di sini terlihat sekali ya sayang ya, seseorang yang kalian saat ini kalian fokuskan ya. Saat ini ketika kalian mengeklik video ini, kalian langsung fokus dengan seseorang tersebut. Kalian langsung sebut namanya seorang tersebut ya. Dia ini memang seseorang yang memang sebenarnya sama istrinya itu bukan tidak romantis ya. Bukan berarti dia tidak mencintai istrinya ya. Jadi kalau kalian bertanya kira-kira nanti hubunganku ini bagaimana? Nah, pasti kalian tuh pertanyaannya kan seperti itu ya, di perasaan kalian. Pasti doa-doa kalian mudah-mudahan dia pisah dengan pasangannya, mudah-mudahan dia meninggalkan istrinya atau suaminya ya. Nah, di sini memang sebenarnya dia sama keluarganya itu adem ayem ya. Jadi ketika dia mengatakan cinta terhadap kalian itu, dia sudah pikir panjang ya. Jadi dia sudah untuk pelampiasan ya, untuk pelampiasan ketika istrinya mungkin punya habit-habit yang tidak baik terhadap dia ya, mungkin suka marah-marah atau mungkin suka suka cemburu terhadap dia ya. Tapi saya merasakan di sini seseorang yang saat ini kalian jalani ya, hubungan dengan suami orang ataupun istri orang. Dia itu dalam rumah tangganya dia adem ayem ya. Dia tuh nggak pernah yang ribut, wajar ya, namanya rumah tangga ya. Nah, ketika dia mendekati kamu ini, di sini ada Six of Pentacles, Two of Pentacles, Seven of Swords. Ini kalau kakak energinya kakak gabungin ini energi yang memang sebenarnya dia mendekati kalian ini ada something ya, jadi ada sesuatu. Mungkin kamu bisa ditarik apanya ya, mungkin keuangannya bagi kalian yang jauh ya, bagi kalian yang hubungan LDR, bagi kalian yang mungkin dekat ya mungkin atau mungkin jauh pun juga kayaknya nggak masalah ya, mungkin dia minta uang. Bagi yang dekat mungkin bisa aja dia diajak tidur ya. Dalam arti tidur tuh ya kamu sudah tahu ya, bisa tanda kutip ya. Jadi dia mendekati kamu itu pasti ada sesuatu. Jadi di sini seseorang yang mendekati kamu ini, kalau kamu tanya kira-kira memperjuangkan kamu, saat ini bukan memperjuangkan tapi mempertahankan ya. Jadi kalau kamu tanya perjuangan tuh tidak ada ya, mempertahankan itu perjuangannya, mempertahankan supaya masih terkoneksi dengan kalian. Jadi ketika dia butuh kalian ya, dia akan mencari kalian ya, karena dia ngerasa mungkin kamu pernah tanya ya, mungkin kamu pernah tanya ini kira-kira hubungan ini akan berlanjut nggak ke pernikahan, atau kira-kira kamu akan nikahi nggak. Nah, contoh seperti itu ya, ya pasti kamu nanyanya ke arah sana ya. Ketika kamu tanya itu, dia merasa bingung. Di sini ada Two of Swords ya, dia merasa bingung. Bingungnya itu ya, dia masih dengan istrinya, istri sahnya, masih dengan pacar yang dia cintai. Contoh kalau dia belum nikah ya, dia masih dengan suaminya yang dicintai. Ketika kamu pertanyaan itu muncul dari mulut kalian ya, dari kalian, dia ini bingung. Mata tertutup, memegang dua pedang ya. Di sini ada bulan, di belakang ada air tenang ya. Ketika dia pertanyaan itu muncul, dia mencoba untuk menenangkan diri. Saya harus tenang. Saya tidak boleh mengambil keputusan dengan gerasa gerusu. Saya tidak boleh mengambil keputusan ini dengan egoku ya. Jadi aku harus tenang dulu, kata dia ya. Ini energinya yang mengatakan. Jadi dia bingung dengan pilihan ini ya, antara kamu bertanya tentang minta nikah, minta suruh kamu minta dia suruh putusin pasangan sahnya. Nah, mata tertutup. Dia sepertinya tidak mau tahu apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini ya. Mungkin dia berhubungan sama kamu juga sepertinya juga ya, dia kamu mungkin ngerasa dicintai sekali ya, karena memang dia butuh perhatian, butuh segalanya ya. Jadi ketika kamu bertanya, dia bingung, dia
dia nggak tahu dia harus memberikan jawaban apa terhadapmu. Mungkin kamu hanya digombalin, tunggu sampai aku menyelesaikan urusan sama suamiku atau sama istriku dalam rumah tanggaku, karena aku saat ini sedang lagi mengambil keputusan, contoh mau ingin perceraian lah, lagi ngurus-urus surat lah ya, karena kamu tidak tahu. Dan ini aku merasakan hubungan ini kamu tidak dekat dengan orangnya ya, walaupun ada sebagian kalian memang hubungannya dekat dengan orang tersebut ya. Jadi ada sebagian kalian memang maaf, sorry to say ya, tapi emang ini energinya saya suruh nyampein ya, seperti kakak bilang, jelek saya katakan jelek, baik saya katakan baik. Ada sebagian yang tidur satu malam ya, contoh udah pernah diajak tidur. Nah ini sebagian kalian, nggak semua ya, jadi jangan nanti salahin kakak, ini ngikutin energi saja ya. Kalau kalian tidak ya nggak masalah, orang ini energinya sayang ya, jangan dimarahin kakaknya. Takut kak kalau dimarahin sama kalian. Nah ini dia karena bingung itu ya, ada sebagian kalian yang memang sudah diajak tidur ya, mungkin sebagian kalian sudah dipelorotin duitnya ya, demi untuk mendapatkan dia ceritanya ya, dia energinya ya. Jadi kamu tuh berkorban segalanya, bahkan kamu itu merelakan keperawanan kalian, sorry to say ya, keperawanan kalian atau kalian para jejaka yang menonton ini ya, demi untuk menyenangkan ini orang ya. Jadi kalau yang saya rasakan kebanyakan di sini yang nonton itu kaum feminim ya, kalian feminim ya. Jadi di sini itu rata-rata yang nonton kalian yang para feminim, dan maskulin itu tidak terlalu banyak, mungkin hanya 30% ya. Jadi di sini energi terkuat adalah kalian para feminim. Jadi kalian yang berharap ini orang untuk menikahi kamu, dia masih bingung ya. Jadi energinya tuh masih tarik ulur. Jadi kalau kalian minta kepastian dari orang ini tuh dengan pasangan kalian ini yang suruh ninggalin pasangan sahnya, rasanya energinya nggak ada berapa ya, cuma 50%, setengah-setengah ya. Jadi kalau kamu berharap ya, ketika kamu di sini ada the lover ya, ini kakak tarik energinya lagi ya sayang ya. Ada the lover, ada ten of cups, ada sun. Kamu merasa ketika jatuh cinta sama dia, ketika dia mengatakan cinta sama kamu merasa bahwa dialah pasangan hidupku nantinya, dialah seseorang yang ditakdirkan untukmu. Jadi kamu itu ngerasa bahwa orang yang saat ini mencintaimu ini, suami orang, istri orang ini ya, kamu merasa bahwa ini adalah calon suamimu, calon istrimu untuk masa depanmu, karena kamu udah bercita-cita ingin punya anak dari dia, ingin menikah dengan dia, bahwa nanti kalau hidup dengan dia kamu akan berbahagia ya. Di sini penuh cup di atas ya, di sini ada anak kecil ya, di sini ada suami istri gandengan ya. Kamu bercita-cita ingin menikah dengannya, karena di sini ada kebahagiaan the lover ya. Dan memang sang semesta mengizinkan untuk kalian saling jatuh cinta, karena apapun yang hambanya inginkan itu sang semesta jatuh cinta. Kamu mencintai suami orang, sang semesta mengizinkan. Kamu mengambil suami orang, sang semesta mengizinkan. Tapi dengan risiko-risiko yang harus kalian tanggung, paham ya? Jadi ketika kita menyakiti milik orang ya, itu juga nantinya kalian juga akan rasakan apa yang terjadi pada diri kalian, paham ya? Jadi kalau mencintai itu ya lihat-lihat dulu ya. Ini teguran ya sebetulnya ya. Jadi kamu ini emang dipertemukan dengan dia ini, kalian saling mencintai. Jadi di sini kamu merasakan, di sini the sun ya, kamu merasa ada kehangatan dengan dia. Mungkin dia yang sudah dewasa ya, sudah pernah rumah tangga ataupun saat ini masih rumah tangga. Karena kamu mencintai dia karena masih ada istri atau masih ada suaminya, kamu merasa nyaman, merasa terlindungi. Ini bisa vice versa ya sayang ya. Bisa ngerasa bahwa dialah sosok yang tepat untuk di kehidupan kalian ya. Tapi ketika kamu mengingat, di sini kakak tarik lagi energinya ya, ini disuruh lagi malah. Wah, disuruh 4. Ini kakak tarik, ikutin aja energinya ya sayang. Tapi tangan kakak tuh sebetulnya nggak cukup kalau bawa kartu banyak-banyak. Ini kakak dempetin saja ya, kelihatan ya. Di sini ada 7 of Cups, 10 of Swords, 9 of Cups, 3 of Swords. Ini energi ini kakak gabungin ya sayang ya. Ini energi yang kamu tuh sebetulnya tersakiti ketika kamu tahu bahwa dia tuh masih sah dengan pasangannya ya. Kamu tersakiti ketika kamu tahu kalau dia tuh masih kumpul dengan istri sahnya, masih tidur dengan istri sahnya, masih berkumpul dengan keluarganya, bertemu dengan anaknya ya, masih sendaguro dengan keluarganya. Itu kamu seperti pedang ditusuk-tusuk ya.
kamu merasa seperti mungkin bisa jadi kamu tuh nangis setiap hari ya, mungkin nggak bisa tidur hanya memikirkan hubungan ini, mencintai suami orang ya, mencintai istri orang yang nggak ada ujungnya ya, cuman hanya mungkin ada sebagian yang seperti kakak katakan tadi tanda kutip ya, yang kalian sudah diajak tidur tapi dengan janji ya itu tadi akan dinikahi, nah seperti itu ya. Kamu tersakiti dan kamu merasa sepertinya ketika kamu mau tidur itu kamu berpikiran seperti kamu tuh hidup kamu tuh hanya untuk dia ya, untuk disiksa dia. Jadi kamu merasa sepertinya batin dan perasaanmu tuh hanya tersiksa karena dia ya. Di sini makanya ada pedang nusuk perasaanmu ya. Jadi kamu tuh ketika mau tidur tuh kamu juga ngecek ya, ada SMS dari dia enggak. Ketika tengah malam kadang-kadang kamu nangis karena kamu pikir bukan kamu yang diajak tidur dia ya, bukan kamu yang dipeluk, tapi dia memeluk istri sahnya ya, memeluk suami sahnya. Nah, itu kamu makin tersakiti ya. Di sini ada Ten of Swords ya. Kamu seperti semakin tersakiti perasaan kamu. Bahkan kamu nangis digugukan ya demi ya ini demi suami orang, demi istri orang ya. Di sini dia menjanjikan sesuatu terhadap kalian yang mencintai suami orang, yang mencintai istri orang ya. Di sini kamu rasa nyaman memang. Di sini ada Nine of Cups, ini adalah suatu kenyamanan yang dimana kamu dijanjikan macam-macam janjinya ya. Mungkin nanti aku nikahin kamu ya. Nanti setelah ya mungkin kalian yang sudah tanda kutip tadi ya. Mungkin setelah diajak tidur, kamu diajak ngobrol. Nanti aku nikahin kamu, habis aku ceraiin istriku. Sekarang aku lagi nunggu surat. Padahal ngurus suratnya tuh udah dari awal kamu bertanya tuh udah dari tahun kemarin. Mungkin kamu ada sudah yang bertahun-tahun ya. Nanti aku menceraikan istriku karena istriku galak, karena istriku tukang selingkuh, karena ya pokoknya jelek-jelekin istrinya ya pokoknya ketika dia ngobrol dengan kalian ya. Dan kamu dijanjikan banyak macam ya cinta ya, harapan ya, apapun itu ya, nanti aku menikah sama kamu. Nah contoh seperti itu ya, kamu merasa nyaman ketika dia menjanjikan sesuatu terhadap kalian ya. Jadi ya yang namanya ingin perhatian itu ketika dia merasa sama istrinya mungkin tidur dia tidak mendapatkan pelayanan nyaman ya, atau mungkin dia ketika mengatakan cinta terhadap kamu itu bisa jadi karena finansial ya, mungkin dengan kamu tuh kamu bisa mensupport finansial supaya dia alasannya istriku galak, aku kerja juga ini bla bla, terus akhirnya kamu kasihan ya, akhirnya kamu memberikan support materi. Nah dia semakin kesini kamu ngerasa bahwa semakin dalam cinta kamu terhadap orang ini ya. Nah ketika kamu udah merasakan nyaman dengan orang ini, kamu semakin sulit untuk pergi dari dia ya. Jadi ketika dia meminta sesuatu ya, meminta support materi atau support apapun, kamu kasih ya, kamu kasih. Jadi ketika kamu kasih, semakin orang ini semakin nyaman ya, semakin nyaman dengan dari kalian itu. Nah, ketika kamu bertanya kapan nikahin aku, alasannya dengan saya sedang mengurus surat cerai. Saya sedang mengurus. Padahal dia ya ada sebagian mereka ini tidak ada masalah dengan keluarganya. Hanya karena materi ya, materi yang memang mungkin tidak mencukupi ya. Mungkin dia pekerjaannya ya hanya biasa-biasa saja, tapi ngomongnya dengan kalian tuh aku punya titel, aku insinyur lah, aku apalah ya bla bla ya, namanya orang menggait orang itu kan macam-macam ya. Hati-hati dengan sosial media ya. Jadi dia bilangnya katanya aku pekerjaannya seperti ini, gajiku seperti ini. Tapi karena aku mau ngurus cerai ini karena biaya cukup besar, aku habis beli rumah buat kita nanti berdua ya. Alasannya buat kita berdua, padahal dia tuh nggak bisa beli apa-apa ya. Supportnya dari kalian itu, padahal untuk ngasih makan anak istrinya. Padahal di keluarganya tuh dia aman-aman saja. Nah, bisa jadi hati-hati juga ya. Terkadang sekarang itu sosial media itu disalahgunakan buat mereka-mereka manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi hati-hati sekali. Kadang-kadang mereka suami istri ada yang jahat ya. Ini ya, kalian perlu dengar dengerin kakak ya. Soalnya ada sebagian saya punya teman memang tertipu ya. Melalui sosial media. Jadi ini suami istri ini memang sudah ada niat tidak baik. Jadi suaminya ini memang rada ada tampang dan istrinya memang lumayan ya. Jadi ini pasangan yang normal, sebetulnya normal, pasangan yang cakep dan ganteng lah, contoh seperti itu ya. Tapi dia jahat ya. Jahat itu suaminya disuruh menggait perempuan-perempuan yang ada di luar negeri ya, yang kerja keras ya. Emang jahat sekali. Nah, teman saya ini mengenal seseorang ini melalui sosial media, entah itu Facebook, Instagram, apapun ya. Nah, pada akhirnya mereka jatuh cinta. Ternyata dia itu hanya dikeretin uangnya demi untuk yaitu foya-foya berdua, suami istri ya. Jadi suami istri ini mengizinkan suaminya ini untuk
sama orang yang mau dibilang cinta itu diizinkan sama istrinya. Nah, asal kamu mendapatkan duit banyak katanya, demi aku katanya. Jadi teman saya ini kehilangan uang banyak ya. Jadi hati-hati ya buat kalian ya. Jadi kalau kalian jatuh cintanya di sosial media ya, udah tahu itu suami orang atau istri orang, ini bisa jadi mereka suami istri bisa kong kali kong ya. Jadi hanya untuk ngerjain kalian, untuk dikeretin materi kalian ya. Jadi hati-hati sekali ya. Nah, di sini kamu kita lanjut ke readingan ya sayang. The High Priestess, Ten of Pentacles ya. Kamu memang dengan orang ini tuh ada sebagian kalian, memang nggak semua ya. Ini nggak resonate untuk kalian semua ya. Sebagian kalian memang berhubungan dengan kayak apa suami orang, tapi suami orang ini berduit. Ya, jadi kamu berhubungan dengan istri orang yang berduit, kamu berhubungan dengan suami orang yang berduit ya. Contoh seperti itu ya. Jadi sesuaikan gender kalian ya. Kalau kalian laki ya berarti ini perempuannya. Kalau kamu perempuan ya ini lakinya ya. Jadi berhubungan dengan orang yang memang ada materi ya. Jadi ketika kamu ngerasa nyaman, kamu diberikan materi, diberikan apapun, kamu seolah-olah kayak kamu tuh akan dinikahi ya. Jadi seseorang yang kamu sekarang fokuskan ya, suami orang ini, istri orang ini, ketika memberikan materi buat kalian itu, kamu merasa berbunga-bunga karena kamu bisa dibelikan segala macam ya, apa yang kamu mau dia kasih. Karena dia mungkin ada sebagian, mungkin mereka itu istrinya sudah tidak bisa melayani, atau mungkin mereka ini istrinya yang mungkin body yang memang sudah nggak enak dilihat. Akan ada sebagian yang seperti itu ya. Nah, ketika melihat kalian ini dia tertarik ya. Tapi sepertinya orang yang berduit ini ya, bagi kalian sebagian ya, sedikit ya, enggak, ini sedikit sekali soalnya energinya, tapi kakak sambungin saja nggak apa-apa karena memang disuruh ya. Ini orang sebenarnya energinya rada manipulatif ya. Jadi dia masih sah istri orang, suami orang, karena dia berduit, dia seperti kayak membeli kamu ya. Dan dia ini seperti nggak cuma kamu, ini bisa jadi dia itu dengan si A, si B ya. Jadi kamu ini termasuk ikut kategori mungkin yang kedua atau ketiga atau keempat, nggak tahu ya. Pokoknya dia lebih dari satu yang dia biayai ya hidup kalian, atau mungkin apapun, mungkin fashion kalian dicukupi, kayak pakaian branded, tas branded, apapun ya. Karena memang ini tapi energinya nggak banyak ya sayang, sedikit sekali karena saya disuruh ikut nyampaikan, jadi saya sampaikan. Jadi hati-hati sama orang ini. Jadi kalau kalian tanya akan meninggalkan pasangan sahnya, sepertinya dia tidak akan meninggalkan pasangan sahnya, karena yang dideketin itu nggak cuma kamu ya. Ketika dia menghilang dari istrinya, contoh dia pergi untuk nemuin kamu, contoh kalau kalian yang bisa ketemu real ya, itu nggak cuma kamu. Hari ini ketemu kamu, besok dia akan ketemunya si orang lain ya. Jadi hati-hati bagi yang kalian mendapatkan materi dari seseorang yang kamu cintai, tapi terserah. Kalau kamu nyaman dengan kebutuhan dicukupi ya, zaman sekarang macam-macam ya energi orang itu ya. Orang itu sifat orang macam-macam ya. Ya kamu terserah, mau kamu terusin ya nggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa Kak sama bodo amat, yang penting saya dikasih duit, dia mau ninggalin pasangan sahnya atau enggak, yang penting aku apa yang aku minta atau aku dikasih ya, itu kakak serahkan lagi sama kalian ya. Cuman ini energinya ini ya, kakak sampaikan itu. Jadi enggak cuma kamu, jadi dia itu juga bisa dengan si A, si B ya. Jadi kalau kamu ngerasa nyaman dengan kondisi gini ya enggak masalah ya, segala sesuatu sang semesta mengizinkan ya. Nah, ketika kamu berharap untuk bagi kalian ya yang berharap hubungan ini supaya dia meninggalkan pasangannya sahnya itu, dia tidak akan mungkin meninggalkan pasangan sahnya ya sayang. Sorry to say ya, tapi memang dia tidak akan mungkin meninggalkan pasangan sahnya. Tapi kalau kamu untuk dibuat simpenan, dia mengatakan nggak apa-apa. Ini energinya saya suruh menyampaikan. Jadi kalau kamu mau buat simpenan, mau ya nggak masalah ya. Ini di sini ada orang mendayung perahu ya dengan tongkat miring ya, dengan air di sini gelombang-gelombang, di sini air tenang ya, di sini perahu, dan di depan ada pedang-pedang. Di sini ada satu orang berbalik juga ya, yang tidak menghadap ke kita. Jadi dia ini kalau kamu mau jadi simpenan saya ya nggak apa-apa, makanya ditutupin ya. Kalau kamu mau jadi simpenanku, mau jadi pacarku, ya terima risikonya untuk menghadapi situasi dalam hidupku ya. Contoh kamu harus siap untuk menerima bahwa dia sudah suami orang, bahwa dia adalah sudah istri orang, bahwa dia adalah sudah punya pacar yang sudah tunangan. Nah, contoh seperti itu ya sayang ya. Jadi kalau kamu mau, kamu akan aman, kata dia. Tapi kalau kamu tidak mau ya
ya ini kamu akan tersiksa, yang seperti kakak tadi sampaikan, kamu akan semakin tersakiti karena kamu sudah sepertinya sudah sulit ya, karena di sini kamu the lover, sulit untuk lepas dari orang ini. Kalau kamu tanya ke kakak, kak kira-kira aku bagaimana cara melepaskan, tanyalah pada diri kamu sendiri sayang ya. Jadi ketika kamu ketika kamu sebelum tidur, ketika kamu mungkin teringat sesuatu, apakah aku pantas mencintai suami orang ya. Jadi tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah aku pantas memiliki suami orang? Apakah aku pantas untuk menunggu suami orang untuk menjadikan suamiku? Nah, kamu pertanyakan itu setiap kali ketika kamu mendapat jawaban dari hatimu ya. Mungkin tiba-tiba kamu mendapat jawaban ketika kamu berdoa itu ya, biasanya Sang Semesta tuh mengirimkan mujizat-mujizat kecil ya. Biasanya mungkin teguran, mungkin kamu disadarkan, atau mungkin ya kamu tiba-tiba bisa meninggalkan dia. Nah, itu teguran-teguran mujizat-mujizat kecil yang akan mendatangi kalian ya. Jadi kalau kamu mencintai suami orang atau istri orang, mungkin ada sebagian mungkin yang bilangnya mungkin aku akan bercerai minggu depan, nah contoh seperti itu ya. Tapi ikatan mereka nantinya akan kembali lagi ya, karena mungkin ya anak, apa kamu akan tersakiti sayang ya, walaupun dia menceraikan istrinya, menceraikan suaminya, tapi kamu hidupmu tidak akan nyaman. Karena kenapa? Karena dia akan tetap mendatangi mantan istrinya. Demi apa? Demi anaknya. Ya, nanti anaknya merengek-rengek suruh dia kembali lagi kepada istrinya. Contoh seperti itu. Kamu akan tetap tersakiti ya. Jadi ini sangat membuat kalian nanti malah rapuh hidupmu, sepertinya kayak hidup kamu tuh hanya untuk disakiti. Kamu nantinya akan menyesal seumur hidupmu ya. Jadi kamu nggak ada kesempatan untuk hidup lebih maju lagi ya. Ya terserah kalian ya, ini kan energinya kakak sudah sampaikan seperti apa yang kamu inginkan ya. The Temperance, Page of Wands ya, di sini memang kamu tuh selalu memandangi dia itu adalah lelaki yang ganteng, lelaki yang baik, lelaki yang ngemong, perempuan yang keibuan, perempuan yang cantik, contoh seperti itu ya. Karena kamu ngerasa bahwa kamu sulit untuk mendapatkan yang lain, walaupun ada energi-energi baru bujang, ada energi single yang nggak ada tanggung jawab lainnya ya, padahal mencoba untuk mendekati kamu, tapi kamu sepertinya energinya sulit untuk pergi dari orang ini ya. Jadi kalian ini memang sudah terlanjur mencintai ya, sepertinya sudah dalam sekali. Ya, jadi ini energinya cukup kuat sekali buat kalian ya. Sepertinya emang sulit untuk lari dari orang ini ya, walaupun tidak dipungkiri kalian tuh sakit hati. Kalian terkadang juga ingin move on ketika kamu mendengar, yaitu tadi yang seperti kakak sampaikan ya. Ketika kamu mendengar bahwa dia cerita istrinya, ketika cerita anaknya, kamu tuh sakit hati. Rasanya kecemburuan kamu tuh seperti membabi buta ya. Kamu nggak rela dia menceritakan itu ya. Dia maunya kamu ya yang ada di depannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, sayang. Di sini ada the devil, the lover. Ini kalau kakak energinya kakak gabungin ya. Ini energi yang memang kamu ikatan benang merahnya tuh cukup kuat ya. Jadi spiritual koneksinya kalian itu memang sulit untuk lepas. Walaupun terkadang kalian itu sudah mencoba untuk menyerah ya, karena kamu sudah lelah dengan hubungan yang seperti ini ya. Ada sebagian kalian yang sudah yang seperti tadi tanda kutip, mungkin kamu berharap sekali secepatnya kamu dinikahin karena kamu sudah ngerasa bahwa dialah yang sudah merusak kalian ya. Jadi kamu wanti-wanti hanya dia yang harus bisa menikahi kalian. Dan ketika kalian menonton ini fokus dan gunakan intuisi kalian akan merasakan energi ini orang energi yang sangat manipulatif ya. Jadi energi yang memang hanya mempermainkan energi kalian ya. Jadi kalau kalian berharap untuk meninggalkan pasangannya itu sulit, karena memang dia itu ketika menceritakan menjelek-jelekan istrinya itu hanya sekedar untuk memancing kalian ya. Jadi untuk supaya kalian tuh tetap stay dengan dia ya. Jadi cuman buat pelampiasan ya. Jadi hati-hati ya sayang ya. Di sini emang ketika kamu menarik energinya emang arahnya ke kalian. Dia sedang mengingat kalian saat ini ya. Mungkin ya mengingat macam-macam ya. Mungkin apakah nantinya kamu akan dendam sama dia ketika nantinya dia melepas kamu? Apakah nantinya kamu akan kecewa ketika nantinya dia akan mengatakan jujur bahwa aku tidak bisa menikahimu? Nah, contoh seperti itu ya. Dia sedang berpikir, dia sedang merenungi apa yang saat ini kalian jalani berdua ya. Ini energinya memang menyedihkan ya. Jadi kalian ini akan tersakiti jika mana kamu mau bertahan, tapi terserah, kakak serahkan sama kalian semua ya. Bila mana kalian memang tetap berkekeh untuk bertahan dengan hubungan ini ya, hubungan yang mencintai suami orang, istri orang, kalau kamu berharap dia untuk berpisah itu sulit sekali.
Walaupun kemungkinan ada sebagian kalian yang memang mereka sudah mengurus perceraian, tapi kamu akan lebih sakit lagi ketika mereka itu mendatangi ke anaknya ya, ke mantan istrinya, karena demi anak-anaknya yang ya wajar ya, namanya juga menikah itu punya keturunan ya, dia kan harus tanggung jawab ya, dan dia pasti harus nemui. Nah, kamu itu akan merasa kamu akan semakin tertusuk-tusuk. Nah ini ya, kamu akan merasa tersakiti ya. Jadi kalau kalian tanya ini dia akan meninggalkan pasangannya itu, ya itu resikonya ya sayang ya. Kakak sudah jelaskan, nanti kalau diulang-ulang kakak diomelin sama yang lain. Kakak akan tarik the romance angel dia ya, nah, perasaan dia terdalam. Di sini kakak dikasih 2 loh. Di sini ada wedding. Di sini ada trust. Wedding ini bukan berarti nantinya kamu nikah, bisa jadi kalian dinikahkan ya, bisa jadi mungkin nikah siri ya, atau nikah di bawah sepengetahuan si sahnya ini ya. Emang iya akan terjadi pernikahan di antara kalian berdua, tapi bisa jadi pernikahan itu tanpa menceraikan istrinya ya, karena memang energinya untuk pergi dari pasangan sahnya tuh sulit. Jadi bisa jadi kalian dinikahi di bawah tangan. Jadi mungkin kalian memaksa ya. Terus kalian disuruh percaya ketika kalian siap untuk dinikahi di bawah tangan. Jadi ini energinya nyambung loh ya. Jadi bukan dibuat-buat, ini energinya nyambung ya saya. Kalian memang the lover, mungkin dia pun juga sulit melepaskan di kalian ya. Jadi mungkin udah terlanjur ya seperti tadi kakak bilang menikmati ya, tanda kutip ya. Jadi dia ini akan menikahi kalian tapi bukan untuk menikah dibawa ke keluarga umum ya. Jadi dalam arti kamu dinikahi di bawah tangan, jadi tanpa sepengetahuan mereka. Jadi ya kalau malam bisa dibagi nih, nanti datang ke kalian, nanti dia balik lagi ke istri sahnya. Nah, disuruh percaya bahwa aku akan tetap menjadi pendamping kamu, aku akan selalu mendatangi kamu ketika kamu membutuhkan aku. Ya contoh seperti itu kalau kalian yang sudah ketemu ya, ini hubungannya kalau kalian yang sudah ketemuan, yang sudah ketemu real. Kalau bagi kalian yang mungkin acara LDR tapi tahu itu suami orang ya, dia akan merencanakan itu, tapi akan mengatakan kepadamu bahwa aku akan menikahimu, tapi aku tidak menceraikan istriku. Paham ya? Jadi lalu kamu disuruh percaya bahwa aku akan selalu menjadi suamimu, real suami real kamu. Jadi ketika kamu membutuhkan aku, ya aku akan datang untukmu. Tapi ketika keluarga membutuhkan aku akan datang ke keluargaku. Paham ya sayang ya? Ini ini rada unik sih emang energinya ya. Tapi ya itu kalau resiko mencintai suami orang ya sayang ya. Kurasa cukup ya readingannya. Ini readingannya buat kalian yang dia meninggalkan pasangan sayang. Dia tidak akan meninggalkan sayang ya, sorry to say. Tapi memang kamu akan ada pernikahan. Tapi ya itu tadi di batangan ya sayang. Kakak sebut zodiaknya ya. Ini kayaknya zodiaknya tunggu, ini ada semuanya enggak? Kakak buka dulu ya biar gampang bacanya. Biar nggak kelewat. Oke. Di sini ada Gemini, Aries kuat sekali, Aquarius kuat, Scorpio kuat, Libra sedikit, Pisces kuat, Leo, Cancer, Taurus sedikit, Virgo sedikit, Capricorn kuat ya. 12 zodiak di sini karena kartunya emang nggak bersetengah deck ya. Alright guys ya, aku rasa cukup ya. Semoga ini bermanfaat. Bila mana kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Thank you for watching and selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya, and take care of you. Bye bye.